Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak gugup, tidak grogi, dan takut untuk berbicara di depan umum? Menurut saya ada dua kunci utama supaya kita dapat melakukan public speaking dengan baik. Kunci yang pertama adalah halo, semangat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas komentar dan pertanyaan dari teman saya, Raka Bayu Sandia. Komentar dan pertanyaannya seperti ini. Mantap Om. Hehe, sejak kapan ya jadi Omnya Raka? Bolehlah coba share public speaking. Gimana caranya tidak gugup dan kosakata yang pas supaya nggak kehabisan kata sama. Kata yang sama maksudnya ya. Dan muter-muter. Thank you pertanyaannya untuk Raka. Sebelum kita bahas pertanyaan dari Raka, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar, memberikan like, share, ataupun subscribe dari video-video saya sebelumnya. Terus terang, komentar teman-teman membuat saya semakin semangat untuk terus membuat video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe video ini supaya teman-teman gak ketinggalan video-video saya berikutnya. Thank you ya. Oke, sekarang kita akan bahas pertanyaan dari Raka tentang public speaking dan bagaimana caranya supaya tidak gugup ketika berbicara di depan umum. Oke teman-teman, untuk public speaking, saya belajar dari dua orang guru atau pakar di bidang public speaking. Yang pertama ada Dr. Ponijan Liao, beliau adalah komunikator nomor 1 Asia. Kemudian yang kedua saya belajar dari Bapak Ongki Hoyanto, beliau adalah pakar public speaking Indonesia. Berbicara tentang public speaking ini sebenarnya bagian dari ilmu atau kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena beberapa lembaga penelitian menunjukkan hasil survei yang sangat menarik. Kita bisa lihat hasil penelitian dari Employment Research Institute di tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hard skill berkontribusi 18% terhadap kesuksesan seseorang. Dan sisanya 82% berasal dari kemampuan soft skill. Dan kemampuan komunikasi atau public speaking ini ada di dalam kemampuan soft skill. Lalu survei berikutnya dari National Association of College and Employers di tahun 2002 di Amerika Serikat, penelitian dilakukan terhadap 457 pemimpin perusahaan dan didapatkan hasil bahwa IPK bukanlah hal yang dianggap terlalu penting di dalam dunia kerja. Jauh lebih penting soft skill berupa kemampuan komunikasi, kejujuran, motivasi, adaptasi, kerjasama, dan lain-lain. Kemudian ada penelitian dari Asosiasi MBA atau Master of Business Administration. Penelitian ini dilakukan kepada lulusan dari program S2 MBA. Didapatkan hasil bahwa soft skill lebih berperan dalam peningkatan karir seseorang. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kemampuan soft skill yang di dalamnya ada kemampuan berkomunikasi, termasuk public speaking, adalah hal yang sangat dibutuhkan saat ini untuk peningkatan karir dan kesuksesan seseorang. Dan tantangan yang sering dihadapi oleh seorang public speaker atau orang yang akan berbicara di depan umum adalah rasa takut, gugup, grogi ketika kita akan berbicara di depan umum. Biasanya rasa takut itu berupa takut salah atau takut keliru, takut ditanya dan nggak bisa menjawab, takut audiens atau pendengarnya lebih pintar, takut dipermalukan, dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa rasa takut, grogi, atau gugup ini adalah hal yang wajar. Jadi hampir semua orang mengalami hal ini. Ada satu penelitian yang menarik dari The People Almanac Book of List di tahun 2005 yang mensurvei 3.000 orang warga Amerika Serikat mengenai apa sih hal yang paling ditakuti dalam hidup mereka.
hasil surveinya sangat mencengangkan. Di urutan paling atas, ternyata mereka paling takut adalah berbicara di depan kelompok atau di depan umum. Kurang lebih ada 21% dari responden yang menjawab takut untuk berbicara di depan umum. Yang menarik adalah ketakutan ini mengalahkan ketakutan akan kematian yang hanya 9%. Jadi orang ketika ditanya lebih takut mati atau lebih takut berbicara di depan umum, mereka akan menjawab lebih takut berbicara di depan umum. Jadi ketakutan, rasa gugup atau grogi untuk berbicara di depan umum adalah hal yang wajar dan dialami oleh hampir semua orang. Termasuk saya, teman-teman. Ketika dulu pertama kali mau berbicara di depan umum, rasanya grogi, takut, gemeteran, keringat dingin ya. Plus, biasanya selalu ingin ke toilet, ingin pipis. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak gugup, tidak grogi, dan takut untuk berbicara di depan umum? Menurut saya ada 2 kunci utama supaya kita dapat melakukan public speaking dengan baik. Kunci yang pertama adalah pastikan kita menguasai materi atau topik yang akan kita bahas. Kalau kita menguasai topik yang akan kita bahas, otomatis kita akan pede. Dan kalau kita pede, maka rasa gugup atau rasa grogi itu akan berkurang. Lalu kunci yang kedua adalah 3L. L yang pertama adalah latihan, lalu L yang kedua latihan, dan L yang ketiga juga latihan. Jadi ada istilah namanya jam terbang, atau dalam bahasa Inggris istilahnya flying clock ya. Flying adalah terbang, clock adalah jam. Jadi flying clock, jam terbang. Jadi kuncinya belajar dan latihan. Semakin kita sering berlatih, maka kemampuan komunikasi kita atau public speaking kita akan meningkat. Seperti istilah practice make perfect. Jadi dengan latihan, barulah kita menjadi sempurna. Kemudian ada beberapa tips supaya kita tidak grogi atau takut ketika kita akan mulai berbicara di depan umum. Tips yang pertama adalah lakukanlah penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini berupa apa? Kita datang lebih awal. Misalnya kita diundang untuk berbicara jam 10 pagi, maka kita datang jam 9 pagi. Dengan kita datang jam 9 pagi, kita bisa melakukan penyesuaian diri. Kalau misalnya saya diminta berbicara di sebuah mimbar atau panggung, saya biasanya akan berjalan dulu di panggung. Saya akan merasakan energinya seperti apa. Lalu saya membayangkan hal-hal positif. Seperti saya lancar sekali berbicaranya, kemudian para audiens atau pendengar itu mendengarkan kita semuanya dengan seksama. Jadi penting sekali kita punya pikiran positif. Dengan pikiran positif ini akan membuat kita lebih pede, lebih semangat, dan komunikasi kita biasanya akan berjalan lebih lancar. Kemudian tips berikutnya yang biasa saya lakukan adalah melakukan perubahan bahasa tubuh. Jadi biasanya sesaat sebelum acara, ketika saya merasa gugup atau takut, saya akan melakukan perubahan bahasa tubuh dengan cara menengadahkan wajah ke atas, lalu senyum, lalu tangan saya angkat ke atas seperti ini, dan saya tambah lompat-lompat. Saya lompat-lompat atau istilahnya guncang bumi. Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 dunia, mengatakan emosi kita dibentuk dari gerakan kita. Jadi ketika kita melakukan gerakan atau perubahan bahasa tubuh seperti ini, maka energi positif kita akan keluar. Biasanya kita lebih semangat, lebih ceria, lebih happy. Coba teman-teman sekarang praktekkan. Wajah melihat ke atas, lalu senyum, tangan ke atas seperti ini. Bayangkan hal-hal yang negatif. Biasanya susah membayangkan hal-hal negatif ketika kita melakukan gerakan seperti itu. Dengan melakukan perubahan bahasa tubuh seperti ini, biasanya saya akan menjadi lebih berani, lebih pede, lebih semangat. Jadi intinya supaya kita bisa melakukan public speaking dengan baik dan benar, kita harus terus belajar dan berlatih. It's okay, awal-awal kita pasti gugup, pasti gemeteran, tapi kita coba lagi, dan lagi. Sampai kita benar-benar mahir untuk berbicara di depan umum. Seperti istilah repetition is mother of all skill. Jadi pengulangan adalah ibu dari segala keahlian. Jadi kalau kita takut public speaking, kita lakukan saja. Awalnya pasti grogi. Dan bahkan saya sering mendengar
pembicara yang sudah jam terbangnya lama pun, mereka pun kadang masih mengalami grogi, takut, ataupun gugup ketika akan memulai berbicara di depan umum. Jadi adalah hal yang wajar ketika kita merasa grogi, gugup, ataupun takut ketika akan berbicara di depan umum. Intinya lakukan saja secara terus-menerus dan kita bisa menjadi ahli di public speaking ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini mengenai topik public speaking. Bagaimana caranya supaya tidak gugup berbicara di depan umum. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share supaya makin banyak orang-orang yang menerima manfaat dari video ini. Dan jangan lupa klik subscribe supaya saya makin semangat dan teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Sukses untuk teman-teman semua, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you dan semangat pagi!